Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Widi. Apa kabarnya nih hari ini? Nah, pasti baik-baik aja kan? Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu PPN dan apa itu PPNBM ya. Penting nih bagi kita sebagai objek pajak untuk mengetahui perbedaan tersebut. Nah, kita mulai dari PPN ya teman-teman. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas dasar pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian patok produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyiapkan, menghasilkan, serta memperdagangkan barang kena pajak yang kita sebut dengan BKP teman-teman, ataupun jasa kena pajak atau JKP. Nah, sementara itu PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas barang yang masuk dalam kategori golongan barang mewah teman-teman. Contohnya mobil, rumah, ya kendaraan-kendaraan lain, ya seperti perhiasan juga sama termasuk barang mewah. Nah, pengenaan tarif PPNBM ini dibebankan kepada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah teman-teman. Nah, PPN sendiri memiliki 7 karakteristik teman-teman. Karakteristiknya apa aja sih? Yang pertama adalah merupakan pajak tidak langsung teman-teman. PPN itu merupakan pajak tidak langsung loh. Kenapa? Karena beban pajaknya dialihkan kepada pihak lain teman-teman. Nah, yakni pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak teman-teman. Selain itu, tanggung jawab penyetoran pajaknya pun tidak berada di pemikul beban pajak teman-teman. Nah, karakteristik yang kedua adalah merupakan pungutan yang sifatnya objektif, teman-teman. Kenapa disebutnya objektif? Karena kewajiban untuk membayar PPN ini ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali, teman-teman. Kondisi seseorang sebagai objek pajak, sebagai subjek pajak, maksudnya, terlepas dari gender, status sosial maupun daya beli, semuanya sama di mata PPN. Jadi nilai besarannya pun sama. Karakteristik yang berikutnya adalah multi stage tax ya, yang artinya PPN dikenakan pada seluruh rantaian produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ya, pedagang besar hingga ke pengecer ya atau retail itu semuanya sama teman-teman, kena pajak juga. Nah, yang keempat adalah dihitung dengan metode indirect subtraction. Artinya apa? Pajak yang dipungut yang harus dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan pengurangan PPN teman-teman yang dibayarkan kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembelian yang dinamakan pajak keluaran teman-teman. Gini loh ceritanya. Jadi kalau kita menjual barang nih teman-teman, jadi kita mengeluarkan PPN keluaran ya. Nah, ketika kita membeli barang dari supplier itu kita mendapat PPN, namanya PPN masukan. Nah, yang kita bayar adalah itu kalkulasi dari pengurangan antara pajak keluaran kita dan pajak masukan kita. Nah, nilai selisihnya itulah yang kita bayar ke kas negara teman-teman. Ya, selanjutnya adalah PPN itu bersifat netral teman-teman. Netral ini ya, dalam arti PPN dibentuk oleh dua faktor teman-teman, yakni dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa yang menganut prinsip tempat tujuan atau destination principle dalam pemungutannya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri teman-teman. Jadi PPN ini hanya dikenakan pada konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri saja teman-teman. Ya, oleh karena itu impor pun tetap dikenakan pajak yang sama dengan komunitas lokal lainnya teman-teman. Nah, dan yang terakhir adalah tidak menimbulkan pajak berganda teman-teman. Kemungkinan adanya pajak berganda ini dapat dihindari karena PPN loh teman-teman, yang hanya itu dipungut atas dasar tambahan nilai saja. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya mengenai PPN. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.